Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih membahas tentang pendataan non ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Di sini ada surat tanggal 30 Agustus tahun 2022 perihalnya tentang percepatan pendataan non ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Menindaklanjuti surat Dinas Pendidikan nomor P.5509 strip A.1 Romawi 8 2002 tentang pendataan non ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tanggal 22 Agustus disampaikan hal-hal sebagai berikut. Nomor SK ini, nomor surat yang sebelumnya yang terbit tanggal 22 Agustus ya. Yang ini 23 Agustus tentang pendataan tenaga non ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Di sini sudah sudah berjalan hingga saat ini, dan ini terbit lagi surat edaran tentang percepatan pendataan, di mana untuk pendaftaran tenaga non ASN honor sekolah tetap hingga tanggal 1. Jadi tidak ada perubahan tidak ada perubahan di sini ya, tidak ada perubahan dengan pendaftaran ini, tetap sampai tanggal 7 sampai tanggal 1 September 2022. Berikutnya, karena masih banyaknya tenaga non ASN, pegawai kontrak, guru kontrak, guru honor sekolah dan tenaga administrator sekolah yang belum mengirimkan soft copy dokumen lengkap di link sini ya, yang poin 8 yang upload berkas beserta gaji dan SK-SK-nya di poin nomor 2. Kalau sebelumnya di poin nomor 2 ya, pendataan bagi seluruh sini ya. Nah, di sini itu masih banyak yang belum mengupload karena pastinya berkeberatan ataupun karena berkas-berkas yang untuk diupload itu belum lengkap, jadinya masih terlalu lama. Maka di sini masih terkendala di berkas gaji dan SK-SK. Maka dengan ini Dinas Pendidikan menyediakan link percepatan pendataan non ASN. Di linknya masih sama, dengan hanya mengupload scan ijazah asli ataupun dilegalisir, scan rekap riwayat kerja. Ini contohnya nanti saya lihatkan. Selanjutnya SPTJM dari kepala sekolah atau instansi. Formatnya juga sudah ada. Nah, dengan adanya link percepatan ini, diharapkan dengan adanya link baru tersebut, proses percepatan pendataan seluruh tenaga ASN bisa segera menyampaikan data profil, rekap riwayat kerja, dan SPTJM paling lambat sampai dengan tanggal 7 September. Nah, jadi ada perbedaan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu di mana berkas gaji dan SK-SK itu harus diupload. Nah, karena ini untuk percepatan pendataan tanpa mengupload berkas gaji dan SK-SK. Nah, di sini perbedaannya. Jadi untuk yang link percepatan ini mengurangi unggahan. Jadi tanpa mengunggah scan gaji per tahun dan SK-SK per tahun ya. Jadi agak keringanan. Jadi Bapak Ibu dimohon agar bisa mengisi link pendataan ini secepat mungkin, karena deadline juga kejar tayang ya. Jadi kita juga akan segera untuk mengirimkannya ke BKPSDM. Dari Dinas Pendidikan mengirimkan ke BKPSDM. Untuk pemberkasan upload dokumen data lengkap yang sebelumnya itu, yang ijazah, scan SK pengangkatan per tahun, scan bukti pembayaran honorarium per bulan yang dijadikan 1 tahun, terus scan SPTJM, ini dapat dilakukan setelah melengkapi link percepatan pendataan non ASN di link sesuai surat nomor ini ya, yang tetap yang di poin nomor sini. Nah, ini nanti akan mengisinya tetap diisi setelah tanggal 8 September ya, mulai dibuka kembali 8 September untuk upload berkasnya. Nah, di link percepatan ini, linknya tetap sama di Dinas Pendidikan
Distrik Ketapang Bid Ketenagaan Pembinaan Ketenagaan blogspot.com ya. Di sini informasi ini link percepatan pendataan non ASN, honor dan kontrak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Nah, pendataan ini cukup mengisi profil, upload ijazah, upload scan riwayat kerja, dan upload scan SPTJM. Nah, karena ini dianggap agak ringan karena ini upload ijazah mungkin scanannya cuma 1 lembar, upload scan rekap riwayat kerja ini juga 1 lembar, dan ini 1 lembar. Jadi tidak terlalu susah, tidak terlalu merepotkan lah, cuma cukup rekapan riwayat kerja saja yang agak banyak mungkin, tapi ini tidak memakan waktu sampai berhari-hari dengan misalnya melegalisir ataupun mungkin tidak perlu. Jadi ini cukup rekapannya saja dan upload SPTJM dari kepala sekolah atau atasan. Nah, bagi Bapak Ibu honor sekolah, pastikan sudah mengisi pendaftaran tanggal tenaga honor hingga tanggal 1 September 2022. Nah, sebelum mengisi di sini pastikan Bapak Ibu sudah mendaftarkan dulu di link pendataan yang ini ya, pendaftaran PTK honor sekolah, bukan PTK kontrak ya. Jika kontrak itu tidak perlu mengisi link ini lagi karena itu sudah dipastikan sudah terdaftar ke PKPSDM. Jadi bagi tenaga honor sekolah ataupun tenaga honor di lembaga-lembaga PAUD itu sama ya, tetap harus mengisi di link tadi. Jadi sebelum lanjut ke sini pastikan sudah mengisi di link pendaftaran dulu bagi yang honor. Jika sudah mengisi di link pendaftaran, untuk tenaga kontrak dan honor selanjutnya silahkan mengisi link ini. Masa pendataan sama ya Mas, hingga tanggal 7 September. Nah, bagi yang sudah mengisi pendataan dengan dokumen lengkap gaji dan SK per tahun pada poin 8 yang sebelumnya di poin yang ini, itu tidak perlu mengisi di link ini lagi karena data Bapak Ibu sudah terekam, tinggal menunggu pendaftaran ke BKPSDM untuk yang tenaga honor. Dan untuk tenaga kontrak kemarin hingga kemarin sore itu masih belum ada yang masuk. Nah, makanya dibuatlah link percepatan ini. Selanjutnya untuk memulai pengisian pendataan ini, silahkan Bapak Ibu mengklik tombol ini, tombol klik di sini akan dilarikan ke form ini, form percepatan pendataan pendidik dan tenaga pendidikan non ASN, honor dan kontrak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Pendataan ini digunakan untuk mendata tenaga non ASN, pegawai, guru dan tenaga administrasi sekolah dengan tidak mengupload gaji dan SK seperti pengumuman di sebelumnya ya, karena ini percepatan jadinya cukup menyiapkan formulir ataupun berkas yang akan diupload. Nah, di sini scan asli ijazah atau fotokopi legalisir dengan format PDF 1. Terus berikutnya scan rekap riwayat pekerjaan. Nah, ini contohnya, ini bisa diklik di sini ya, bisa diklik di sini. Bapak Ibu misalkan ingin merekap ataupun bisa buka di SK-nya, itu sesuaikan dengan SK yang ada ya. Nah, di sini saya akan bahas sedikit nama. Ini nama Bapak Ibu yang sesuai dengan form ini nantinya. Terus nick ini mohon diisi karena ini menjadi kunci di aplikasi BKPSDM. Berikutnya tempat tugas. Nah, tempat tugas disesuaikan saja. Ini disarankan sesuai dengan nama di Dapodik, nama sekolah ataupun nama lembaga di Dapodik. Nah, misalnya tahun 2009 ini pengangkatan tahun 2009. Berapa nomor SK-nya diketikkan di sini. Berikutnya tanggal SK itu tanggal tanda tangan yang di bagian belakang itu biasanya ada tanggalnya, tanggal berapa. Nah, di tanggal akhir kerja ini tanggal awal kerja ini tanggal sesuaikan dengan SK ya, tanggal 2 Januari 2009. Nah, tanggal akhir biasanya kalau kontrak itu tetap di 31 Desember 2009 misalnya, karena ini tahun 2009. Tempat tugas di sini karena ini di Dinas Pendidikan, tempat tugasnya di Dinas Pendidikan. Bapak Ibu bisa menuliskan misalnya di SDN ataupun di SMP gitu ya, sesuaikan dengan SK kerja, sesuaikan dengan SK yang ada di Bapak Ibu.
Nah, untuk penanda tangan ini disesuaikan siapa yang tanda tangannya di bagian SK itu, bisa kepala sekolah, bisa kepala dinas, bisa bupati. Itu disesuaikan saja. Untuk pendidikan ini disesuaikan misalnya pada tahun 2009. Pada tahun 2009 itu pendidikannya masih SMK. Nah, seperti ini jurusannya apa? Akuntansi. Terus sumber gajinya apa, karena ini kontrak, ini pilihannya bisa di APBD gitu ya, kalau yang kontrak. Nah, kalau yang honor mungkin di sini bisa dana bos ataupun APBN. Yang pasnya sih dana bos. Terus di sini ada jabatannya. Jabatan ini diisi sesuai dengan di SK Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu diangkat sebagai guru kelas, Bapak Ibu ketik di sini guru kelas misalnya. Nah, selanjutnya kita rekap lagi SK tahun 2010, nomor SK-nya berapa, terus tanggal SK-nya itu berapa, terus tanggal awal kerjanya sesuai SK itu berapa, tanggal akhirnya ini kalau kontrak itu tetap 31 Desember 30 Desember tahun tersebut lah pokoknya ya. Nah, tempat kerja disesuaikan, misalnya Bapak Ibu di SK ini Bapak Ibu pindah, Bapak Ibu yang pertamanya misalnya di SD 5 Delta misalnya, 05 Delta Pawan misalnya. Nah, seperti ini. Dan tahun ini pindah ke SD mana, misalnya ke SD 10. Nah, Bapak Ibu tinggal seperti ini, sesuaikan dengan yang di SK. Jika Bapak Ibu SK-nya masih sama dengan SD 5, Bapak Ibu tinggal lanjutkan saja, ataupun bisa juga kalau emang sama semua sampai dari 2009 sampai akhir itu masih 2000 sampai 2022 masih di SD 5, Bapak Ibu bisa di copy saja seperti ini misalnya. Terus yang tetangganya itu disesuaikan. Yang tanda tangan SK siapa, kepala dinas atau kepala sekolah atau kepala bupati. Nah, di sini pendidikannya pada tahun ini masih SMK juga. Nah, misalnya berikutnya pada tahun ini udah berubah atau pendidikannya sudah D3 pada tahun 2012 sudah D3, silakan diisikan pendidikannya. Terus gajinya masih tetap sesuai dengan SK. Nah, misalnya ada yang SK honor sekolah diangkat awalnya itu 1 Juli. Nah, berakhirnya berarti dalam 1 tahun ke depan, berarti 31 Juni 2000 tahun tersebut ya. Nah, untuk tempat tugasnya disesuaikan. Nah, untuk riwayat cuma merekap itu saja sesuai dengan SK. Misalnya di tahun 2017 ini ada 2 SK. Silahkan Bapak Ibu ini ditambahkan riwayat kolomnya ditambah, barisnya ditambah. Ini ini karena file ini bukan Excel Excel, karena ini Excel online, jadi Bapak Ibu pastinya harus mendownload dulu file ini. Nah, kemudian mengeditnya ya. Nah, download dulu file ini, berkas ini format ini Bapak Ibu download. Nah, jadi yang dikerjakan itu yang di Excel biasa, Excel yang biasa kita kerja. Kalau ini Excel online, Google Sheet ini ya. Nah, untuk selanjutnya jika sudah semuanya, Bapak Ibu bisa melanjutkan tanda tangan yang bersangkutan. Nah, setelah ini sudah ada, silahkan Bapak Ibu melanjutkan dengan scan SPTJM dari kepala sekolah. Ini formatnya ini juga sudah ada disiapkan formatnya. Bapak Ibu tinggal mengganti kopnya, memberi nomornya dan siapa nama kepala sekolahnya, nama guru yang akan ikut pemberkasan. Nah, di sini ada saya menjamin kebenaran dan atas tenaga non ASN tersebut telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya data tenaga non ASN tersebut dinyatakan tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan memberikan sanksi administratif maupun pidana. Nah, ini untuk SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi cukup mengupload ini dan riwayat kerja. Kemudian di bagian isian itu, nah ini ya,
Untuk pendataan percepatan ini akan ditutup tanggal 7 September, masih sama tanggalnya. Untuk pengisian data berkas lengkap, gaji per tahun dan SK per tahun tetap di link yang sesuai surat tanggal ini, bukan tanggal 22 ya, tanggal 23, atau klik di link sini. Nah, untuk link yang sebelumnya itu sudah ditutup karena sudah ada link percepatan ini. Jadi kalau Bapak buka di link sebelumnya, di link ini, di bagian yang nomor ini ya, pendataan bagi seluruh tenaga non ASN pegawai kontrak, ini sudah ditutup. Nah, pendataan ini sudah kami tutup sementara hingga tanggal 7 September 2022. Selanjutnya silahkan mengisi link percepatan pendataan non ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Bagi yang sebelumnya sudah mengisi link di sini, itu tidak perlu mengisi link lagi ya. Jadi tinggal Bapak Ibu menyiapkan mengisi link di link percepatan. Untuk format riwayat kerjanya Bapak Ibu silahkan download di sini dan scan SPTJM-nya, formatnya silahkan download di sini. Untuk isian form ini sama seperti sebelumnya, cuma menghilangkan pack dari sebelumnya. Itu ada 25 pack karena itu terdiri dari riwayat dan upload ijazah. Cuma di bagian link percepatan ini hanya rekap riwayat kerja dan SPTJM saja. Ini dan ijazah ya, ijazah itu ada di atas. Nah, di sini ijazah kan. Jadi untuk isian ini saya rasa di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang pengisian form ini. Untuk pengisian ini ya, misalnya tadi kelewatan belum punya formatnya, juga bisa di-download di sini. Nah, dengan mengisi hanya segini, saya rasa Bapak Ibu bisa menyiapkannya lebih cepat, karena hingga saat ini untuk tenaga kontrak belum, atau ada beberapa yang sudah masuk, cuma rata-rata masih belum. Jadi untuk mempercepat pendataan ini, diambil kebijakan bahwa untuk mengupload gaji dan SK itu ditiadakan, tapi akan tetap dilanjutkan setelah pengisian data ini selesai. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat membantu rekan-rekan para ibu guru yang sedang bersibuk-sibuk mengurus berkas data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.